Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama video kakak. Di video kali ini, kita akan ngebahas terkait Q&A yang udah kalian tanyakan di Instagram kakak terutama. Mungkin nggak semuanya akan kakak bahas, tetapi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kakak filter, yang pastinya akan mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena sebagian banyak pertanyaan di sini hampir sama-sama aja, jadi mungkin bisa kita mulai dengan orang yang sama juga pastinya. Oke, untuk kalian berdua nih, pertanyaan pertama ya, dari Rapli namanya. Pendaftaran si pencatat tahun 2021 kapan ya kak? Apakah sama seperti tahun ini di tahun 2020? Kak menyampaikan kak, mungkin akan ada perubahan karena situasinya belum membaik kak. Oke. Masih kemungkinan pengumuman tetap April biasanya kak. Biasanya April sudah mulai pendaftaran, pengumuman pendaftaran gitu ya. Oke, jadi kemungkinan April untuk Rafli dan teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Gilang Syah Bintang. Izin bertanya kak, apa sekolah kedinasan masih ada kekerasan fisik dari senior? Menurut kalian ataupun tanggapan kalian itu seperti apa? Siap kak, izin menyampaikan untuk sekolah kedinasan kekerasan senior itu menurut saya sudah tidak kak. Karena kan sudah dasarnya kita ketarunaan itu dituntut fisiknya prima kak. Jadi mau tidak mau fisik kita harus digembleng lebih keras kak, baik dari olahraga dan sebagainya. Jadi untuk kekerasan fisik dari senior itu sudah tidak ada ya di STD ya? Tidak ada pak. Oke. Zero accident kayak gitu. Ya? Pertanyaan selanjutnya nih. Ini sebenarnya udah kita bahas juga di pertanyaan di video-video selanjutnya sebelumnya. Izin bertanya kak, kalau mata kanan minus 0,75, apakah masih ada toleransi untuk masuk STD? Ini dari Irfan Primahendra. Menurut kalian gimana untuk mata yang ada minusnya? Siapa yang menyampaikan kak? Biasanya itu yang terpenting itu saat tes kesehatan mata itu dia bisa membaca semuanya kak. Membaca gambar yang ada huruf-hurufnya itu Siap, tadi ya. Oke. Jadi kalau itu bisa dipelajari dan bisa dihafal kalau Siap, perlu, Kak. kemungkinan masih bisa lolos. Siap, Kak. Walaupun dia minusnya berapapun. Siap, Kak. Kayak gitu ya. Oke. Jadi itu untuk Irfan diperhatikan baik-baik. Jadi bisa saja dan memungkinkan sekali kalian untuk lolos walaupun kalian matanya minus kayak gitu ya. Coba izin menambahkan kak, karena waktu pembelajaran juga ada yang menggunakan kacamata kak. Ada kan diperbolehkan kan? Siap, Kak. Itu teman-teman. Jadi masih diperbolehkan ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Raja FDP. Hai Kak Teddy katanya. Kapan upload materi tentang STD di YouTube lagi? Oke. Sabar ya. Ini kita lagi proses pembuatan juga sama teman-teman STD di sini. Secepatnya lah nanti kita akan upload untuk kalian kayak gitu. Jadi ditunggu aja dan jangan lupa subscribe yang pasti ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Arif Fatan Meng namanya. Unik juga nih. STD tahun depan buka jalur reguler sama mandiri nggak ya bang? Katanya gitu. Kak, izin menyampaikan kak, untuk STD itu mulai dari 2 tahun kebelakang itu sudah tidak membuka jalur mandiri ataupun reguler kak. Semuanya full call bid kak. Semua full call bid ya? Siap kak. Nggak ada yang reguler dan mandiri lagi yang STD. Itu udah jelas banget. Pertanyaan selanjutnya dari Francisca SLV. Izin bertanya kak, apa psikotes setiap tahun itu memang ada soal gambar teknik? Kalau pendapat kalian? Siap kak, izin menyampaikan. Kalau menurut saya, yang saya alami kemarin itu soal psikotesnya gambarnya hanya gambar pohon, gambar orang, dan warteg test. Dan warteg test. Jadi gambar teknik itu tidak ada ya? Tidak. Oke. Jadi untuk Francisca itu tidak ada gambar teknik ya? Oke, aman. Selanjutnya dari Bujang Rimba, bang, tiap semester bayar uang akademik kalau di Polbit, benar atau enggak? Siap kak, izin menyampaikan kak, itu tidak benar kak. Tidak benar untuk Bujang Rimba. Jadi tidak ada uang semester untuk Polbit. Oke. Adanya uang asrama dan uang makan kak. Uang asrama dan makan. Uang asramanya itu maksudnya untuk apa tuh? Untuk tempat kita tinggal di sana kak. Laundry kayak gitu-gitu. Siap kak. Oke. Dan uang makan. Uang makan per bulan. Siap kak. Uang asrama? Digabung itu kak, biasanya 980. 980 udah sama uang makan? Siap kak. Oh, jadi selama 1 bulan kalian diwajibkan untuk membayar 980 teman-teman. Itu. Jadi tidak ada yang namanya uang embel-embel yang lain, termasuk uang semester ya, itu tidak ada ya.
Jadi bersyukurlah kalian kalau kalian itu masuk ke jalur pola pembibitan teman-teman. Lanjut ke pertanyaan dari Ageng 14. Gimana cara belajar SKD Bang? Nah ini nih, gimana cara belajar SKD? Siap Kak, izin menyampaikan untuk tahapan belajar SKD itu mungkin kita bisa bimbel atau sebagainya, atau aplikasi online yang menyediakan jasa bimbel SKD, ataupun kalau tidak mau ribet di YouTube Kak, banyak referensinya. YouTube banyak ya? Siap Kak. Oke. Ada lagi mungkin? Siap Kak, Cukup ya? Jadi banyak banget referensinya buat teman-teman belajar SKD. Intinya adalah konsep bagaimana kalian untuk belajarnya. Misalkan hari ini kalian mau belajar TWK, ya udah TWK, ataupun dengan cara konsep-konsep lainnya. Tergantung kalian bisa menanggapi pelajaran tersebut kayak gitu ya. Lanjut lagi dari Febri Bin namanya, susah juga nih. Di D3 Perkeretapian Menhub, kita setelah lulus bisa jadi apa aja sih Kak? Katanya gitu. Kerjanya di mana gitu ya? Ada yang bisa jawab? Siap Kak, menyampaikan Kak. Itu untuk yang D3 Perkeretapian itu karena lulusannya jadi ASN, itu biasa penempatannya di Kementerian Perhubungan bagian perkeretaapian ya Kak. Ada tambahan? Cukup. Ya, jadi gitu teman-teman. Biasanya kalau kalian daftar di jalur pola pembibitan pusat, kalian akan ditempatkan di Kementerian Perhubungan, kayak gitu. Dan untuk Direktorat Jenderalnya yaitu Perhubungan Perkeretapian, kayak gitu. Jadi nanti kalian akan kerja di Kementerian Perhubungan, teman-teman, kayak gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Aditya Febriana. Kak, kalau misalkan udah keterima SNPTN, terus ikutan seleksi PTK, apakah bisa? Siap Kak, izin menyampaikan untuk pengalaman tahun saya juga alhamdulillah keterima di Universitas Negeri. Setelah melalui beberapa seleksi jalur rapot, kemudian saya memutuskan untuk ikut seleksi kedinasan, itu diperbolehkan Kak. Asalkan kalian memundurkan diri dari universitas umum itu sesuai prosedur yang berlaku Kak. Oh gitu. Siap Kak. Sebelumnya ini menarik nih, sebelumnya udah pernah nyoba kemana? Siap Kak, izin menyampaikan saya alhamdulillah keterima di vokasi IPB waktu itu. D3? Siap Kak, D3 diploma juga. Ya, saya memutuskan untuk ikut seleksi lagi PTK Kak, kedinasan STD, dan alhamdulillah keterima Kak. Dan kamu keterima ya, jadi milih di STD kayak gitu. Oke, ada tambahan? Siap. Cukup Kak. Selanjutnya pertanyaan dari Iam Lolis. Kak, kalau mau ambil polbid daerah itu syaratnya sama aja kayak ambil yang polbid Kemenhub atau enggak? Siap Kak, izin menyampaikan untuk polbid daerah mungkin ibu berkasnya aja Kak berbeda. Ada domisili kakak keluarga dan KTP sebagai berikutnya seperti ketentuan yang ada di dokumen nanti. Oke. Yang pasti daerah kalian itu melakukan MOU dengan STD. Kalau kalian daerahnya nggak MOU, ya nggak bisa juga gitu. Mau nggak mau kalian harus daftar di pusat atau Kemenhub kayak gitu. Bagus pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya menarik juga nih dari Gajebo 33. Seperti apa senior STD dalam menindak juniornya saat melakukan kesalahan? Pengalaman kalian seperti apa? Siap Kak, izin menyampaikan Kak. Yang jelas tidak ada tindak kekerasan Kak. Tidak ada tindak kekerasan. Siap, tidak ada Kak. Yang ada hanya pembinaan fisik Kak. Yang ada pembinaan fisik berupa push up, sit up, dan sejenisnya Kak. Dan lainnya Siap, seperti itu. Jadi intinya tidak ada kekerasan ya. Siap, tidak ada. Hanya ada pembinaan fisik. Siap Pak. Jadi untuk yang tadi bertanya Gajebo ya, itu tetap tidak ada kekerasan fisik kayak gitu. Adanya pembinaan fisik untuk si taruna tersebut. Siap, kayak Pak. gitu. Jadi aman kalau kalian sekolah di STD kayak gitu. Selanjutnya dari Riri Yuliani. Kak izin bertanya, kalau jerawat atau bekas jerawat itu katanya bisa mempengaruhi di tahapan tes seleksi. Apakah benar? Siap Kak, izin menyampaikan semua apapun itu ada pengaruhnya Kak. Ada dalam pengaruhnya. tes apapun itu, sekecil apapun. Yang terpenting kita memaksimalkan mungkin untuk melakukan yang terbaik Kak. Pencegahan untuk minimalisir pengurangan nilai itu Kak. Oke. Karena menurut saya tidak ada tubuh yang sempurna Kak. Betul banget. Jadi untuk siapa nih tadi ini? Ririn, betul kata tadi, tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitupun dengan fisik diri sendiri kayak gitu kan. Kalaupun memang ada yang dirasa dikhawatirkan, nggak apa-apa, lakukan dulu, tes dulu gitu loh. Urusan dia lulus atau tidaknya, yaitu
rezeki dia kembali lagi kayak gitu. Dan satu lagi, untuk masalah bekas jerawat dan jerawat itu hal wajar sebenarnya. Itu jerawat itu hal manusiawi gitu, asalkan mungkin yang tidak parah-parah banget kayak gitu. Jadi itu masih toleransi untuk Ririn ya. Pertanyaan menarik selanjutnya dari Dila SF, Kak mau nanya, menurut kakak peluang masuk STD itu yang jurusan apa ya yang bisa diterima? Jurusan apa yang lebih berpeluang lolos katanya? Dia bertanya seperti itu. Dari kalian itu gimana? Kak, yang menyampaikan Kak, sebenarnya untuk peluang itu semuanya sama aja Kak. Tergantung kita mengambil kalau di Pemda atau Pusat, karena persaingan di Pemda dan Pusat itu berbeda Kak. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing Kak. Bener banget sih, jadi gitu ya. Jadi yang pasti tergantung orangnya itu lagi ya. Untuk kelulusan itu semua sama kayak gitu. Oke. Terjawab ya untuk Dila ya. Selanjutnya, berapa umur maksimal untuk masuk ke STD? Dari Syafira Nasta. Berapa? Kak, izin menyampaikan yang saya baca waktu itu 22 tahun Kak. 22? Udah bukan 23 ya? Dulu soalnya sempat 23 gitu. Mungkin yang dapat info kamu pada saat itu 22. Intinya teman-teman di maksimal 22 atau 23 gitu kan. Untuk info lebih lanjutnya nanti akan ada di info-info atau video-video selanjutnya kayak gitu. Adapun mungkin nanti pada saat pembukaan itu biasanya kan udah ada tuh persyaratannya tuh. Jadi kalian bisa lihat di situ teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, jika dinyatakan lolos seleksi STD, apakah wajib melampirkan kartu BPJS? Kak, izin menyampaikan diperlukan Kak. Diperlukan ya, BPJS itu ya. Dibawanya kapan tuh? Kak, untuk memasuki kampus juga dibawa. Pada saat mau masuk kampus, hari pertama itu ya, dibawa semua berkas-berkas. Oke. Jadi untuk yang tadi bertanya, BPJS itu diperlukan dibawa pada saat kalian masuk ke kampus teman-teman. Oke. Kejawab tuh ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih buat kalian. Kenapa atributnya diganti Kak? Jadi matnya itu warna hitam dan gespernya jadi warna hitam juga Kak. Ada yang tahu nggak alasannya? Siapa yang nyampaikan Kak? Itu mungkin kebijakan dari atasannya Kak. Kebijakan dari atasannya masing-masing. Oke. Mungkin kalau bisa Kakak tambahin buat teman-teman semuanya. Biasanya ada perubahan itu memang dikarenakan kebijakan, tapi kebijakan itu bisa timbul dan tercipta karena adanya suatu analisis. Nah, analisisnya ini apa sih? Kan kita banyak gambaran nih, misalkan contohnya kalau kalian masih menggunakan moodnya selaras, warnanya coklat krim gini juga, itu kan terkesan polosan kan kayak gitu. Makanya diganti jadi hitam lagi, menyesuaikan dengan evolet dan pangkat ini gitu ibaratnya. Dan juga kalau misalkan gesper kalian coklat, jadi kayak tidak ada pembatas gitu loh, tidak ada jeda antara gradasi warna. Mungkin salah satunya itu yang bisa mengakibatkan timbulnya ketidakselarasan dalam berpakaian. Mungkin seperti itu analisisnya, makanya ada ketentuan dari kebijakan ini, pergantian yang mau jadi warna hitam lagi dan gespernya hitam lagi kayak gitu teman-teman. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Bang, apakah di STD dapat tunjangan per bulan kayak di PDM? Gimana? Coba izin menyampaikan untuk kampus saya sendiri yang di bawah itu tidak mendapatkan tunjangan. Oke, tidak mendapatkan tunjangan per bulannya tidak? Atau ada kebijakan lain yang sekarang terjadi gitu? Coba izin menambahkan Kak, mungkin itu biasanya daerah masing-masing Kak, gitu. Ketentuan daerah masing-masing. Iya, Oke. Ada yang dapat, ada yang enggak juga kayak gitu. Nah, dalam pandemi ini apa yang kalian dapatkan dari kampus? Fasilitas apa? Coba izin menyampaikan Kak, itu biasanya ada uang untuk kuota Kak. Tunjangan kuota ibaratnya kayak gitu ya. Untuk kalian ya belajar jarak jauh kayak gitu kan. Per bulannya dapat berapa? Pak, untuk yang kampus Bekasi 150 per bulan Kak. 150 per bulan, lumayan lah buat kuota lah ibaratnya kayak gitu kan untuk belajar. Jadi gitu teman-teman, dapat uang 150.000 pada saat pandemi ini itu diproyeksikan untuk kuliah jarak jauh kayak gitu ya, pembelajaran jarak jauh. Oke, jadi teman-teman udah paham tuh ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Farizal Aziz. Izin bertanya Kak, kalau berat badan nggak ideal dan tinggi tidak ideal, apakah masih bisa masuk STD? Coba izin menyampaikan
saya sendiri memiliki berat badan dan tinggi badan yang kurang ideal, tapi saya usahakan maksimalkan mungkin postur supaya terbentuk, supaya nanti pas tes itu kita bisa memaksimalkan hasilnya Kak. Jadi keadaan apapun bukan menjadikan kita halangan. Oke. Apapun kondisi fisik kalian itu tidak menjadi halangan gitu-gitu ya, kurang lebih ya. Kalaupun dirasa kurang ya, coba kalian latihan lagi untuk menyesuaikan yang sebagaimana mestinya kayak gitu kan. Itu kejawab. Ini nih nggak tahu ya kalian tahu atau enggak, cuman akan kakak bahas Kak Teddy untuk persyaratan masuk PTK tahun depan bagi lulusan 2020 masih sama atau tidak? Pak, menyampaikan Kak, persyaratannya kemungkinan masih sama Kak. Kemungkinan masih sama. Walaupun ada perubahan tidak terlalu beda jauh lah ya. Siap, Kak. Kayak gitu kan biasanya kan. Kayak gitu teman-teman. Kemungkinan sama dan kalaupun ada perbedaan ya tidak jauh-jauh banget kayak gitu loh. Masih sama lah kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Z Body Bond. Jurusan kereta apian kuota tahun depan banyak yang nggak bang katanya. Kalau yang sekarang ada berapa kuotanya untuk kereta api? Kak, menyampaikan Kak, untuk yang pusatnya itu ada 72. Oke. Untuk yang pola pembentukan Pemda itu ada 24. Dengan total 96 96 untuk jurusan kereta ya. Oke, berarti udah jelas tuh yang tadi nanya ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih teman-teman dari TV Pratiwi. Jadi TV Pratiwi ini udah masuk PTK juga ya, cuman dia minta kayak saran lah dari kalian, tips supaya untuk selalu semangat PJJ dong, seperti apa katanya kayak gitu. Kak, menyampaikan Kak, saat berpikir udah masuk itu berpikir Kak bahwa banyak orang yang ingin menggantikan posisinya Kak. Betul banget. Betul. Karena kalau kita bermalas-malasan dengan kondisi kita yang sekarang, yang bagi orang itu kita sudah enak, sudah lebih baik dari mereka, itu tuh banyak banget yang mau ganti posisi kalian pada saat itu gitu kan. Jadi bisa mungkin kalian harus tetap menyadari bahwasannya kalian itu satu langkah lebih maju daripada mereka kayak gitu. Jadi maksimalkan kesempatan itu kayak gitu. Jadi untuk TV selalu semangat untuk belajarnya gitu. Ya kalau memang belum bisa semangat juga, cari partner. Gimana caranya untuk bisa semangat kayak gitu ya? Siap, ya. Bener itu. Oke. Oh ini nih jomblo kan berdua kan? Siap Kak. Tuh jomblo tuh. Kalau kamu mau bisa lah nanti. DM aja DM ya. Pertanyaan selanjutnya dari Arya Dal. Apakah benarkah untuk tahun 2021 masuk STTD harus ikut UTBK? Siap Kak, izin menyampaikan untuk kabar seperti itu saya sendiri sudah mendengar ya. Tapi untuk pasien pihak STD-nya itu belum tahu Kak, belum ada pengumuman lebih lanjut. Jadi memang belum ada pengumuman lebih lanjut, tapi isu-isunya ya memang ada kayak gitu ya. Jadi nanti untuk teman-teman kalau masih penasaran mungkin kita tunggu aja informasi selanjutnya, dan kalaupun memang ada nanti akan kita bahas di channel ini di video berikutnya. Itu aja mungkin. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas pertanyaan atau Q&A yang sudah kalian tanyakan kepada akun kakak di Instagram terutama. Untuk teman-teman atau kakak-kakak Taruna STTD ada Dandi dan Bayu, terima kasih atas informasi dan pembelajarannya untuk teman-teman semuanya, adik-adik semua. Semoga informasi dari kalian dari mulai video saat pertama sampai yang berapa ini bermanfaat dan bisa diterapkan dengan baik untuk adik-adik semuanya kayak gitu. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Mungkin ada motivasi atau pesan-kesan yang bisa kalian sampaikan untuk adik-adik semuanya. Coba izin menyampaikan, mungkin untuk adik-adik Catar yang akan berjuang di tahun 2021 dengan kondisi corona seperti ini, mungkin akan mempengaruhi kondisi mental kita. Sama kakak juga mengalami hal seperti itu, tapi apapun situasi dan kondisinya itu bukan merupakan sebuah halangan dan alasan untuk pantang menyerah Kak, untuk menyerah. Itu teman-teman, itu motivasinya luar biasa banget. Jadi kalian jangan mudah menyerah, lakukan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin agar apa yang kalian inginkan itu bisa lebih cepat terwujudnya kayak gitu kan. Ada tambahan dari Dandi? Ya Kak, izin menyampaikan Kak, saat kamu udah malas-malasan, berpikirlah bahwa ada orang tua yang harus kalian banggakan Kak. Itu luar biasa banget. Jadi memang tujuan kita hidup ini kan untuk depannya lebih baik lagi kan. Siap. Dan begitupun kita bagaimana caranya harus membahagiakan orang tua. Siap, Kak. Karena
hal apapun sebenarnya tidak ada yang bisa menggantikan jasa orang tua, kayak gitu. Tetapi dengan melihat anaknya bisa lebih baik daripada anak-anak yang lain, orang tua tuh udah bisa merasa bangga, gitu loh, bangga bahwasanya anak saya tuh seperti ini loh. Aku tuh nggak pernah nyangka, ibaratnya mama tuh nggak pernah nyangka kalian begini, kayak gitu. Jadi itu aja teman-teman, motivasi dan kesan yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau memang ada pertanyaan silakan kalian komen di bawah gitu ya, nanti bisa dijawab juga. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini sampai akhir. Kakak ucapkan see you next time.